Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah disebut juga ayat-ayat Allah adalah segala bukti kebesaran, keesaan dan kasih sayangnya yang terbesar di alam semesta. Jadi yang dimaksud dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Segala bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya yang tak terhingga terhadap makhluknya yang ada di alam semesta ini. Salah satu contohnya dengan adanya alam semesta ini merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sini segala bukti mengenai tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Makhluk tidak ada seorang pun yang mampu untuk menciptakan sesuatu di alam semesta ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bukti kasih sayangnya yang tersebar di alam semesta ini. Semua makhluk di situ diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya. Salah satu contohnya segala makhluk yang ada di alam semesta ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya. Baik orang di situ beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan agar manusia merenung, tunduk dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penciptaan alam semesta di sini khususnya diberikan kepada manusia supaya manusia di sini merenung. Karena
Sejatinya makhluk yang memiliki perasaan dan juga akal di sini hanya manusia. Makanya ketika manusia dihadapkan dari berbagai macam bukti tentang kebesaran dan juga keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang berbagai macam bukti tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sini manusia bisa merenung, hatinya bisa mengakui dan juga tunduk dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti terbagi menjadi dua bentuk utama. Jadi bukti-bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini ayat kauniyah, tanda-tanda alam semesta. Tanda-tanda yang terbentang di alam dan dapat diamati oleh panca indera meliputi di sini yang pertama penciptaan manusia. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang pertama di sini ayat kauniyah yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia dari setetes mani hingga menjadi tubuh yang sempurna dengan akal dan juga perasaan. Jadi di sini dengan adanya penciptaan manusia melalui berbagai macam proses hingga dilahirkan di dunia ini dengan memiliki akal, dengan memiliki hati. Tentunya di sini sampailah manusia di situ nantinya akan sampai kepada ajal. Dan setiap perbuatan di sini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penciptaan manusia termasuk tanda-tanda ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya alam semesta. Bagian yang pertama di sini penciptaan manusia. Ayat kauniyah, tanda-tanda alam semesta yang kedua di sini yang harus kita renungi dan juga kita harus akui dengan hati kita. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Terjadinya rotasi bumi secara presisi dan teratur sehingga manusia memiliki waktu untuk mencari nafkah dan beristirahat. Artinya di sini dengan adanya pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sebaik mungkin waktu kita supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Makanya di sini setiap sesuatu pasti ada masanya. Setiap sesuatu pasti berubah. Makanya di sini gunakan waktu luang sebaik mungkin. Gunakan waktu sebaik mungkin supaya menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pergantian siang dan juga malam di sini yang merupakan bagian dari ayat kauniyah, tanda-tanda alam semesta yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya siang kita gunakan untuk senantiasa bekerja. Dan ada beberapa waktu yang khusus untuk kita gunakan untuk istirahat sebentar. Yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya istirahat siang. Walaupun cuma sebentar. Artinya itu baik jika kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jika kita ikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, termasuk di sini istirahat di waktu siang. Dengan adanya malam kita gunakan untuk istirahat. Artinya di sini badan kita, rohani kita istirahatkanlah sebaik mungkin atau yang cukup. Jangan diforsir untuk bekerja terus. Artinya setiap anggota tubuh kita baik rohani maupun jasmani di sini memiliki hak untuk istirahat, hak untuk berolahraga, hak untuk makan makanan rohani ataupun makanan jasmani dan juga memiliki hak-hak yang lain.
Makanya dengan adanya pergantian siang dan malam, gunakan sebaik mungkin dan bukalah pikiran kita dan hati kita untuk mengakui semuanya yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian dari ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang selanjutnya di sini yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Bagian yang nomor 3, tata surya dan alam semesta. Peredaran matahari dan bulan pada jalurnya serta benda-benda langit yang terjaga keseimbangannya. Artinya dengan adanya tata surya, alam semesta, bintang-bintang, dan juga planet-planet di alam semesta ini yang berjalan pada jalurnya. Mereka tidak bertabrakan satu sama lain. Makanya di sini dengan mereka berada pada jalurnya, makhluk tak akan mampu untuk mengatur dengan telunjuknya ataupun dengan tenaganya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini yang mampu menata, mengaturnya termasuk peredaran planet pada jalurnya, peredaran bintang pada jalurnya di sini, dan juga peredaran planet yang ada di alam semesta di sini, yang mampu mengaturnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan juga hati, bukalah untuk bisa merenung dan mengakui bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan senantiasa kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta di sini, yang selanjutnya fenomena alam. Keanekaragaman flora dan fauna, turunnya hujan yang menghidupkan bumi yang mati, serta hamparan lautan dan gunung. Artinya dengan adanya fenomena alam, keanekaragaman flora, tumbuh-tumbuhan dan juga fauna, yaitu kehidupan hewan, turunnya hujan yang menghidupkan alam yang gersang atau tanah gersang menjadi hidup, serta hamparan lautan dan gunung yang merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini makhluk tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu pun sekecil apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nomor 2 di situ ayat qauliyah. Tanda-tanda firman Allah Subhanahu wa taala, tanda yang tertulis langsung dari wahyu ilahi, yaitu Al-Qur'an, kitab suci yang terjaga keasliannya, berisi pedoman hidup, kisah umat terdahulu serta ilmu pengetahuan. Jadi di sini Al-Qur'an merupakan pedoman hidup kita. Makanya di situ sebagai pedoman di dalam hidup kita, kita senantiasa sering-seringlah istiqomahlah membaca, mentadaburi, mengamalkan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Berkaitan dengan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Quran surah Ar-Rum ayat 20. Artinya dengan adanya penciptaan manusia yang dari tanah, di situ kemudian manusia tersebut berkembang biak di alam semesta ini. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surah Al-Imran ayat 190. Jadi proses penciptaan alam semesta di sini dan juga pergantian antara siang dan juga malam di sini merupakan bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Orang yang berakal di sini orang yang menghidupkan akalnya dan juga hatinya senantiasa mengakui bahwasanya semua di situ bukti-bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.